Halo teman-teman semua, kenalin aku Ervira Hendrawati. Pada video ini aku akan membahas topik yang lagi in banget di kalangan generasi muda. Pasti kalian juga udah familiar sama topiknya, yaitu open-minded. Tapi di sini aku akan membahas konsep open-minded yang salah. Di zaman sekarang, pastinya kita sangat sering menjumpai kata open-minded, entah itu melalui media sosial maupun melalui obrolan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih arti open-minded itu? Open-minded merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang mengarah pada kata sifat dan memiliki arti pemikiran terbuka. Orang yang memiliki pemikiran terbuka adalah mereka yang mau menerima perubahan dan mampu menerima hal yang bertentangan dengan pendapatnya. Terus kenapa ya konsep open-minded bisa disalahartikan? Oke, aku akan menunjukkan gambar yang aku temukan di berbagai artikel. Gambarnya seperti ini. Di gambar ini tertulis cara menjadi open-minded. Aku akan bahas poinnya satu persatu ya. Yang pertama, minum alkohol. Ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan cara berpikir seseorang. Justru, minuman keras dan mabuk konotasinya selalu negatif. Yang kedua, pro-LGBT. Topik yang cukup panas untuk dibicarakan di negeri ini. Dan dengan mendukung komunitas LGBT, bukan berarti orang tersebut adalah orang yang open-minded. Yang ketiga, benci agama sendiri. Yang keempat, main Twitter. Ini gak masuk akal sama sekali sih, masih banyak orang toksik yang bisa kita temukan di aplikasi ini. And definitely, it's not an open-minded person. Selanjutnya ada kaum feminazi. Bilangnya sih feminis, tapi nyatanya malah merendahkan kaum laki-laki. Perlu digarisbawahi bahwa feminazi dan feminis adalah dua hal yang berbeda ya guys. Yang keenam, berbahasa Indo-Inggris atau Indonesia-Inggris. Bahasa Inggris memang sangat penting, tapi bukan berarti nggak bisa bahasa Inggris adalah orang yang close-minded. Yang ketujuh, gayanya harus edgy atau harus beda dari yang lain. Misalnya kayak, I'm not like the other girls, I'm not like the other boys. Orang-orang yang punya statement kayak gitu. Yang kedelapan, dengerin lagu merah-merah. Ini adalah lagu grup indie Fish yang berjudul Peradaban. Dan lagi, pilihan genre musik tidak bisa mendefinisikan seseorang apakah ia open-minded ataupun close-minded. Terakhir, partainya PSI. Partai PSI memang erat kaitannya dengan kaum muda, tapi bukan berarti orang yang mendukung partai lain adalah orang yang close-minded. Aku juga nggak mengerti apakah gambar ini merupakan sarkasme atau memang syarat menjadi orang yang open-minded di masa sekarang. Karena pada kenyataannya, tindakan-tindakan yang ada pada gambar tersebut benar terjadi. Dan tanpa disadari, sebagian masyarakat kita menganggap bahwa untuk menjadi open-minded, harus punya pemikiran seperti orang barat, atau mendukung gerakan-gerakan kebebasan khas barat. And those who consider themselves as open-minded person, start calling people close-minded just because they don't agree with them, or they don't do the actions in the picture. Lambat laun open-minded mendapatkan definisi peyoratif dari lingkungan sosial, akibat dari kelakuan orang yang mengaku open-minded telah melanggar norma dan batasan agama. Padahal open-minded adalah suatu hal yang positif dan sudah seharusnya dimiliki setiap individu di masa sekarang, terlebih di tengah adanya era globalisasi. Perubahan banyak semakin terjadi, dan tidak semuanya bisa kita terima ataupun kita jalani. Karena setiap perubahan pasti akan membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dan dengan memiliki pemikiran terbukalah kita bisa memfilternya. So please, stop calling people close-minded just because they don't agree with you or your opinion. You don't have to do this, you don't have to do that. There's no standard for being an open-minded person. Because in the end, the ones who understand, accept, and appreciate differences is the real open-minded person. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka. See you later. Dadah.